Karena ini si hawa nafsu ini paling tahu titik terlemah kita. Sehingga kita mengatakan, udah deh nggak apa-apa, ya udah deh cuma sekali, ya udah deh besok tobat, ya udah deh tobatnya besok aja misalnya. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi video-video masa Prapaskah, di mana diawali dengan permenungan soal Rabu Abu. Saudara-saudaraku yang terkasih, Rabu Abu adalah pintu masuk, titik berangkat kita untuk memasuki pertobatan sejati. Siapa di antara Anda yang hari ini sudah menerima abu di gereja ataupun di kantor? Coba kita saling sharing di kolom komen di mana Anda menerima abu, di mana imam, suster atau pelayan liturgi memberikan tanda abu atau menaburkan abu di kepala kita. Saudara-saudara, dengan Rabu Abu ini kita disadari bahwa kita berasal dari abu dan akan kembali menjadi debu. Nah, sebelum kita kembali menjadi debu, kita harus menyadari bahwa kita yang adalah abu ini dikasih oleh Allah, dibentuk, diberi nafas hidup. Pasti Tuhan punya rencana yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebelum kita kembali menjadi debu, mari kita lakukan hal-hal kebaikan, kasih, apa yang dikehendaki oleh Allah buat kita semua. Nah, saudara-saudara, apakah Anda menyadari bahwa di tahun 2023 ini dunia sudah mulai pulih? Artinya, kalau kita bandingkan dengan tahun lalu atau 2 tahun atau 3 tahun lalu ketika masa-masa pandemi sedang melanda dunia, sulit sekali bagi orang beriman untuk datang ke gereja menerima abu. Saya masih ingat ketika saya tinggal di Samadi, kita menyediakan abu-abu, orang datang untuk ambil atau kita kirim dengan Gojek ke rumah mereka masing-masing. Di tahun ini tidak ada lagi hambatan, tidak ada lagi kesulitan bagi kita untuk datang ke gereja, menyatakan pertobatan kita dengan menaburkan abu di dahi kita. Saudara-saudara, sebuah pertobatan sejati kalau tidak didasari dengan paham bahwa kita adalah abu, semuanya akan sia-sia. Semuanya akan jatuh pada kesombongan. Sadarlah saudara-saudara, siapa kita, apapun bagaimana kita, imam, kita ganteng, kita cantik, kita kaya raya, kita punya kekuasaan berlimpah, kita terkenal di mana-mana, sadarlah awalnya kita hanyalah abu dan akan kembali menjadi abu. Nah, saudara-saudara, tanpa paham ini, kita akan jatuh lagi sama yang namanya tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Apakah Anda tidak lelah seperti itu? Kok kayaknya hidup kita itu ya begitu-gitu aja. Maju mundur kayak lagunya Syahrini. Mending Syahrini maju mundur cantik. Lah kalau kita maju mundur dalam kehidupan tidak berkembang apa-apa. Di situ-situ aja. Dengan kelemahan-kelemahan kita, dengan kesalahan-kesalahan kita, dengan dosa-dosa kita. Yang selalu menggoda kita berkali-kali dan berkali-kali juga kita jatuh dan tergoda. Saudara-saudaraku yang terkasih, bagi orang Kristiani di masa Prapaskah ini, termasuk juga dalam keseluruhan hidup kita, ada 2 kekuatan yang sedang bertempur. Yang pertama itu dalam bahasa Inggris love, kasih, cinta. Yang kedua lust, yaitu hawa nafsu. Sadarilah saudara-saudara, ada 2 kekuatan ini yang sedang bertempur, mencoba mempengaruhi kehidupan kita dan keputusan kita. Kita harus tahu bagaimana cara kerja kasih dan bagaimana cara kerja hawa nafsu. Kalau kasih itu berbagi, memberi. Sementara kalau hawa nafsu sebaliknya harus menerima, menuntut, memaksa orang untuk memberikannya kepada kita. Hati-hati di situ. Yang kedua, kalau kasih itu tulus, tidak mengharapkan balasan. Sementara hawa nafsu selalu bersyarat. Pasti ada syaratnya. Aku memberikan sesuatu kepada kamu, apa yang bisa aku terima? Hati-hati dengan hawa nafsu. Kasih itu berujung pada sebuah kebahagiaan sejati. Sementara hawa nafsu berujung pada sebuah penyesalan. Di awal
Kasih itu bisa berat, bisa susah, bisa repot, tetapi ujungnya adalah sebuah kebahagiaan sejati yang tidak bisa diukur oleh uang. Sementara hawa nafsu bisa awalnya itu gampang, awalnya enak, awalnya menyenangkan, tapi ujungnya menjadi berantakan. Saudara-saudaraku yang terkasih, itu salah satu cara kita bisa membedakan yang mana kasih, yang mana hawa nafsu. Nah, sepanjang masa prapaskah ini, coba kita sadari betul-betul kekuatan yang sedang bertempur dalam diri kita. Cobalah kita, kalau mungkin tahun lalu, tahun-tahun sebelumnya Romo, hawa nafsu ini nih yang terus menang sama diri kita. Sementara kasihnya itu selalu kalah dan kalah lagi. Tahun ini kita berjuang bersama rahmat Tuhan supaya kasihnya yang jauh lebih banyak kita lakukan, kita menangkan daripada hawa nafsu kita. Pantang, puasa, amal baik atau sedekah adalah salah satu cara kesalehan yang sangat membantu kita untuk bisa mengungkapkan kasih kita, memperkembangkan kasih kita, dan juga mengendalikan hawa nafsu kita. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, sayangnya banyak orang Kristiani ketika berpantang, berpuasa, bersedekah hanya berfokus pada bagaimana mengendalikan hawa nafsu. Betul, nggak salah ya nggak salah. Tapi kalau cuman itu, kita akan kalah dan kalah lagi. Karena ini si hawa nafsu ini paling tahu titik terlemah kita. Paling tahu dia bagaimana cara mengalahkan kita. Paling bisa punya argumen, punya alasan, sehingga kita mengatakan, oh udah deh nggak apa-apa, ya udah deh cuma sekali, ya udah deh besok tobat, ya udah deh tobatnya besok aja misalnya. Dia paling tahu kelemahan kita, makanya kita jatuh lagi. Nah, maka dari itu dalam masa prapaskah ini, coba jangan hanya berfokus pada bagaimana mengekang, mengendalikan hawa nafsu. Kita harus adil, kita juga lebih berfokus pada sang kasih ini. Bagaimana tindakan kita, bagaimana kata-kata kita, sikap kita, perasaan kita, bagaimana mengutamakan kasih. Itulah cara kita menaklukkan, mengalahkan hawa nafsu ini. Berfokuslah mulai dari sekarang pada tindakan-tindakan kasih. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku perjuangkan? Apa yang harus aku utamakan dalam hidup? Jawabannya adalah kasih. Ketika kita dihadapkan pada tidak jujur dan jujur, pilihlah kejujuran. Ketika kita dihadapkan pada pilihan malas ke gereja sama rajin ke gereja, pergilah rajin ke gereja. Ketika kita dihadapkan pada bosan Romo baca firman Tuhan, kayaknya gak menarik, terus sama pilihan aku harus membaca firman Tuhan di masa prapaskah ini, pilihlah yang membaca firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, biarlah kita pinter-pinter memilih supaya kita bisa betul-betul memfokuskan kasih. Nah, dalam bacaan-bacaan dalam peran Ekaristi, saya sampai geleng-geleng saudara-saudara. Karena apa? Bacaan-bacaannya bagus banget, luar biasa. Bacaan pertama dari kitab Yoel, itu disertasi S3 saya yang sudah saya baca sampai ribuan kali. Kitab suci saya sampai seperti ini. Lalu baca Mazmurnya, Mazmur bab 51. Itu kata-katanya indah sekali. Ciptakanlah hati yang murni bagiku ya Allah. Tuhan, berilah aku rahmat untuk bisa merasakan pertobatan sejati. Hati yang murni, bukan yang tampak luar-luaran saja, tapi jeroannya yang di sini, yang dibersihkan, yang diperbaharui. Kemudian juga bacaan kedua, surat kedua Santo Paulus kepada jemaat di Korintus, itu juga luar biasa. Bagaimana Kristus menjadi sarana pendamaian antara kita dengan Bapa. Sementara bacaan Injilnya itu juga luar biasa. Khotbah di bukit, Tuhan Yesus mengungkapkan hal-hal kesalehan yang harus kita perjuangkan. Nah, saya memulai dari bacaan pertama, kitab Yoel. Yang dibacakan dari kitab Yoel adalah, sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan mengaduh. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Saudara-saudara, kalau kita tahu latar belakangnya,
Kenapa Allah berbicara melalui Nabi Yoel tentang kata-kata yang indah luar biasa itu? Kita baru sadar. Karena apa? Yoel bab 1, Yoel bab 2 itu bercerita tentang keadaan dunia bangsa Israel yang betul-betul terpuruk. Bukan cuma terpuruk sekali terus bangun lagi. Tidak. Terpuruk, sudah jatuh, tertimpa tangga. Kok persis Romo ya dengan situasi kita dunia zaman sekarang. Kalau 2500 tahun yang lalu orang Israel hancur berantakan karena wabah belalang. Semua panen mereka, tumbuh-tumbuhan mereka, hasil-hasil ladang mereka habis diserbu oleh jutaan belalang yang tidak tahu datangnya dari mana. Sehingga umat Allah ini terancam pada kelaparan yang serius. Karena apa? Tidak ada lagi bahan makanan. Itulah alasan mereka hancur dan jatuh karena wabah belalang. Tetapi ternyata penderitaan belum selesai sampai di situ yang dialami oleh umat Allah. Kehancuran panen, kehancuran hasil bumi mereka langsung diikuti oleh masa kekeringan yang sangat panjang. Tidak ada hujan, tidak ada sumber-sumber air, semuanya serba mengering. Sudah jatuh tertimpa tangga. Kok sama persis Romo dengan hidup saya ini? Dengan hidup banyak orang yang mengalami hal ini. Begitu pandemi di tahun 2020 dimulainya, betul-betul dunia hancur berantakan. Ekonomi kita pun berantakan, belum pulih sampai sekarang Romo. Sudah ditimpa tangga pula. Sakit penyakit, tiba-tiba kena kanker, kena stroke, kena serangan jantung, tiba-tiba ada masalah keluarga sama suami, sama istri, sama anak-anak, tiba-tiba dipecat sama kantor, tiba-tiba bangkrut dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku terkasih, firman Allah betul-betul membaca kehidupan kita. Yoel 2300 tahun yang lalu berseru ketika umat Allah ini jatuh dalam penderitaan berkepanjangan. Sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Robek hatimu, bukan pakaianmu. Itulah ibadah, puasa, pantang, sedekah yang sejati. Kita seringkali jatuh pada penilaian orang. Kita seringkali jatuh pada usaha-usaha tobat kita supaya dinilai atau dilihat oleh orang lain. Tetapi Tuhan mau, biar aku saja yang menilai hatimu. Biar aku saja yang tahu isi hatimu, penyesalanmu, air matamu, niatmu untuk bertobat, biar hanya Tuhan yang tahu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bahasa yang sama juga dilanjutkan oleh Tuhan Yesus dalam bacaan Injil dari Matius bab 6, khotbah di bukit. Di situ Tuhan Yesus mengungkapkan 3 kesalehan yang betul-betul sangat membantu manusia, orang beriman untuk bisa memahami pertobatannya. Yang pertama, sedekah. Tuhan Yesus berkata, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Jujur saya tertampar-tampar di sini. Karena seringkali saya bermaksud untuk memberikan inspirasi untuk umat saya. Yuk kita bantu orang, yuk kita bagi nasi bungkus, yuk kita beri bantuan bagi orang-orang yang sakit kanker, yuk. Saya seringkali cerita-cerita itu. Supaya apa? Supaya umat saya juga bisa ikut. Supaya umat saya juga tersentuh melakukan hal yang sama. Tetapi biarlah itu menjadi pergulatan saya. Kemudian dikatakan, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Saudara-saudara, banyak dari kita memberi sedekah supaya dilihat orang, supaya dipuji orang. Pujian orang itulah upah kita. Sementara yang kita harapkan adalah upah dari Bapa yang betul-betul melihat sedekah kita yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi. Perbuatan baik kita, kalau bisa jangan ada orang yang tahu, jangan ada orang yang dengar, jangan ada orang yang memuji. Kalau sampai kedengaran, ketahuan, ya sudah, yang penting bukan menjadi motivasi utama kita. Demikian juga kalau kamu berdoa. Di sini kita disadari nih bahwa di masa pantang puasa ini bukan cuma nggak makan, nggak minum, kurang-kurangin jajan, kurang-kurangin rokok, tapi perbanyaklah berdoa. Berdoa yang seperti apa? Lagi-lagi sama. Jika kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya dilihat orang.
Lihat motivasinya bukan berbicara kepada Allah, tetapi supaya dipuji oleh orang, dilihat oleh orang. Lagi-lagi, pujian-pujian dari orang lain itulah upah kita. Sementara yang kita harapkan adalah upah dari Bapa, supaya yang melihat doa-doa kita secara tersembunyi, Bapa yang kita temukan dalam tempat-tempat yang tersembunyi, membalasnya dengan upah-upah yang kita perlukan. Demikian juga dengan berpuasa. Dikatakan tadi, jika kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya, yaitu puji-pujian dari dunia, tepuk tangan dunia, jempol-jempol di Instagram ataupun di YouTube. Itu upah mereka. Sementara yang kita harapkan adalah upah dari Bapa. Saudara-saudara, ada sebuah pergulatan di sini. Apakah pertobatan kita, sedekah kita yang tersembunyi, doa-doa kita yang tersembunyi, puasa kita yang tersembunyi bisa memaksa Tuhan untuk bisa berbelas kasih kepada kita? Kitab Yoel kembali menjadi relevan buat kita. Setelah Yoel mengajak umat Allah ini untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, berpuasa, menangis, mengadu, mengoyakkan hati, berubah dari sikap yang jahat. Kitab Yoel mengatakan setelah umat Allah melakukan segala macam pantang puasa dan pertobatan, dikatakan siapa tahu mungkin Allah mau berbalik dan menyesal, lalu meninggalkan berkat sebagai kurban sajian dan kurban curahan bagi Tuhan Allahmu. Saudara-saudara, pertobatan kita tidak bermaksud untuk mendesak Tuhan memberikan pemulihan-pemulihan bagi kita. Kerendahan hati, jangan pernah lupa bahwa kita hanyalah abu dan akan kembali menjadi abu. Pertobatan kita melalui pantang puasa amal baik adalah usaha kita untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Nah, ini dia, jangan pernah lupa. Memperbaiki relasi kita juga dengan sesama. Dari situlah kita bisa mengharapkan berkat mengalir untuk kehidupan kita. Pertobatan tidak pernah memaksa Tuhan untuk mengampuni kita, tetapi usaha kita dari manusia untuk memperbaiki relasi-relasi kita yang rusak. Mari saudara-saudara, kita berdoa semoga dalam masa tobat tahun ini betul-betul kita dikuatkan oleh kuasa kasih Bapa. Tuhan Yesus, berilah kami roh-Mu, berilah kami kekuatan-Mu, seperti Engkau mampu bertahan dari segala cobaan-cobaan di padang gurun. Biarlah kami anak-anak-Mu juga menggunakan kekuatan itu, supaya kami mampu bertempur dan memenangkan pertempuran itu, sehingga kami memenangkan kasih dalam kehidupan kami. Biarlah tobat kami berbuah baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berpantang dan berpuasa dan beramal baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.